Manajemen keuangan berhubungan dengan dua kegiatan utama. Yang pertama adalah mendapatkan pendanaan, dan yang kedua adalah mengelola keuangan perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai pengembalian tertinggi. Marilah kita bahas lebih lanjut kedua kegiatan utama manajemen keuangan. Kemampuan Anda untuk mengejar peluang dan mengubah peluang menjadi sebuah usaha yang baik bergantung kepada ketersediaan uang. Terlepas dari kualitas produk atau layanan, perusahaan Anda tidak dapat bertahan dalam jangka panjang kecuali jika perusahaan tersebut sukses secara keuangan. Uang berasal dari sumber eksternal seperti investor atau pemberi pinjaman atau sumber internal seperti hasil penjualan produk atau jasa. Manajemen keuangan sebuah perusahaan berhubungan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apakah Anda mendapatkan atau kehilangan uang dari hasil operasi? Yang kedua, berapa banyak uang tunai yang Anda miliki di tangan? Ketiga, apakah Anda punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek? Keempat, apakah Anda telah memanfaatkan aset Anda secara efisien? Kelima, bagaimana pertumbuhan dan laba bersih perusahaan Anda dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri? Keenam, dari mana perusahaan Anda bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk perbaikan modal? Ketujuh, adakah kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain untuk berbagi risiko dan mengurangi jumlah uang tunai yang Anda butuhkan? Dan yang kedelapan, secara keseluruhan, apakah Anda berada dalam kondisi yang baik secara keuangan? Jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui manajemen keuangan yang baik, perusahaan Anda memiliki peluang lebih besar untuk sukses dan bertahan lama. Selanjutnya, marilah kita bahas tujuan dari manajemen keuangan tersebut. Sebagian besar perusahaan memiliki 4 tujuan keuangan utama, yaitu profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, sebuah perusahaan dapat menekan posisi keuangannya pada arah yang tepat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas pada bagian fungsi manajemen keuangan sebelumnya dengan lebih mudah. Marilah kita bahas 4 tujuan manajemen keuangan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak perusahaan baru atau startup yang tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan penghasilan selama 1 tahun atau 3 tahun usaha mereka yang awal. Hal ini cukup wajar bagi startup, terutama internet startup, karena pada tahun-tahun pertama mereka membutuhkan banyak uang untuk pengembangan produk dan pasar, serta mendapatkan traksi atau jumlah pengguna yang cukup besar. Sebagai contoh, Facebook dan Twitter tidak menghasilkan pendapatan, apalagi keuntungan, lebih dari 3 tahun pertama operasi mereka. Hal ini juga banyak dialami oleh startup-startup di Indonesia, terutama mereka yang bergerak di bidang e-commerce. Startup-startup ini mendapatkan pendanaan dari investor untuk membayar biaya operasi dan pertumbuhannya. Tetapi, untuk jangka panjang, sebuah startup harus mampu menghasilkan keuntungan untuk tetap bertahan dan memberikan tingkat pengembalian yang cukup kepada investor dan juga pemiliknya. Hal ini sangat penting terutama bagi startup di Indonesia. Investor di Amerika memiliki tingkat kesabaran yang cukup panjang di mana mereka berani melakukan investasi pada startup yang memiliki potensi merubah dunia, walaupun startup tersebut belum memiliki model bisnis yang kuat. Tidak demikian halnya dengan investor di Indonesia, terutama investor lokal. Investasi dunia internet startup masih merupakan suatu hal yang baru bagi kebanyakan investor lokal, sehingga mereka tidak sesabar investor di Amerika dan ingin melihat startup yang mereka invest menghasilkan arus kas positif dan bahkan keuntungan lebih cepat. Tujuan manajemen keuangan yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Hal ini tidak mudah dilakukan oleh suatu startup. Bahkan, suatu perusahaan yang sudah menguntungkan masih tetap menghadapi tantangan untuk tetap memiliki uang tunai di bank agar dapat memenuhi kewajiban rutinnya secara tepat waktu. Untuk memastikan likuiditas, perusahaan harus terus-menerus mencermati piutang dan persediaan.
Piutang adalah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan, sedangkan persediaan adalah barang dagangan yang siap dijual dan bahan baku. Tujuan manajemen keuangan yang ketiga adalah efisiensi. Efisiensi adalah bagaimana perusahaan menggunakan asetnya secara produktif relatif terhadap pendapatan dan keuntungannya. Startup-startup yang memiliki sumber pendanaan yang sangat terbatas diharuskan untuk lebih efisien menggunakan uang mereka. Sebagai contoh, banyak dari startup ini menggunakan strategi pemasaran digital secara kreatif melalui media sosial untuk mendapatkan traksi atau pengguna karena strategi ini tidak membutuhkan biaya yang besar atau bahkan dapat dilakukan secara gratis. Tujuan manajemen keuangan yang terakhir adalah stabilitas. Stabilitas adalah kekuatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Agar dapat menjadi stabil, suatu perusahaan tidak hanya harus mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus menjaga tingkat hutangnya. Jika perusahaan terus meminjam dana baru, rasio hutang terhadap modal yang dihitung dengan membagi hutang jangka panjang dengan modal pemegang saham akan menjadi terlalu tinggi, sehingga perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya dan mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk menggerakkan perusahaan atau pertumbuhannya. Itulah tujuan keuangan perusahaan yang harus diperhatikan oleh Anda mulai dari hari pertama Anda memulai startup Anda. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas proses dari manajemen keuangan.